Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emri Pandisa Putra dengan NIM 211102413135. Di sini saya akan menjelaskan meresum dari materi pertemuan 11, yaitu tentang penilaian status gizi. Status gizi adalah ekspresi dari keadaan keseimbangan dalam bentuk variabel tertentu dan perwujudan dari nutrien dalam bentuk variabel tertentu. Contohnya itu ada gondok endemik, merupakan keadaan tidak seimbang pemasukan dan pengeluaran yodium dalam tubuh. Latar belakang dari penilaian status gizi ini adalah penilaian status gizi merupakan upaya menginterpretasikan semua informasi yang diperoleh melalui penilaian. Informasi ini digunakan untuk menetapkan status kesehatan perorangan atau kelompok penduduk yang dipengaruhi oleh konsumsi dan utilisasi zat gizi. Sistem penilaian status gizi dapat dilakukan dalam bentuk survei, surveilis, atau screening. Di sini ada 4 bentuk malnutrisi, yaitu yang pertama ada undernutrition, yang kedua ada specific nutrition, ada overnutrition, dan imbalance. Kelompok resti atau risiko tinggi dalam ilmu gizi dikenal istilah kelompok risiko tinggi dalam hal rentan untuk tidak terwujudnya kebutuhan gizi. Mereka adalah, yang pertama itu ada kelompok ibu hamil, ibu menyusui, bayi prasekolah, usia sekolah, remaja, dewasa, dan lansia. Selanjutnya ada macam-macam penilaian status gizi. Yang pertama itu penilaian status gizi secara langsung. Penilaian status gizi secara langsung dapat dibagi menjadi 4 penilaian, yaitu antrometri, klinis, biokimia, dan biofisik. Yang kedua ada penilaian gizi secara tidak langsung. Penilaian status gizi secara tidak langsung dapat dibagi, yaitu dengan survei konsumsi makanan atau statistik vital dan faktor ekologi. Selanjutnya ada macam-macam penilaian status gizi yang itu di sini masuk di antropometri. Asal kata antropos yaitu manusia, metris adalah ukuran. Pengukuran variasi dimensi fisik dan komposisi tubuh secara kasar pada beberapa tingkat umur dan tingkat gizi. Dua macam ukuran antrometri. Yang pertama itu ada massa jaringan, ukuran yang menunjukkan perubahan massa jaringan aktif lemak tanpa lemak. Linear, ukuran yang menunjukkan pertumbuhan otot, tulang, dan rangka. Jenis parameter yang pertama ada umur. Menurut Puls Bank Gizi Bogor 1980, batasan umur yang digunakan adalah tahun umur penuh, complete year, dan untuk anak umur 0 sampai 2 tahun digunakan bulan usia penuh. Contoh, tahun usia penuh umur 7 tahun 2 bulan dihitung 7 tahun. Contoh lainnya ada 4 bulan 5 hari dihitung 4 bulan. Di pedesaan banyak keluarga yang tidak mempunyai contoh tanggal lahir anaknya. Selain itu juga ada kecenderungan untuk menulis angka yang mudah seperti 1 tahun, 1,5 tahun, 2 tahun, dan 3 tahun. Yang kedua ada berat badan. Berat badan menggambarkan jumlah protein, lemak, dan air mineral pada tulang. Pada remaja, lemak tubuh cenderung meningkat dan protein untuk otot menurun. Merupakan ukuran antrometri terpenting dan paling sering digunakan pada bayi baru lahir. Selanjutnya ini ada tinggi badan atau MRP, parameter yang penting bagi keadaan yang telah lalu dan keadaan sekarang jika umur tidak diketahui yang dengan tepat. Pengukuran tinggi badan atau anak balita sudah dapat berdiri, contoh mikrotoa. Tinggi badan merupakan antrometri yang menggambarkan keadaan pertumbuhan skeletal atau pada keadaan normal. TB tumbuh seiring dengan pertambahan umur. Mengukur balita yang belum berdiri, yaitu yang keempat, lingkar lengan atas. Menurut Devkes RI, pengukuran LA pada kelompok wanita usia subur adalah salah satu cara deteksi dini yang mudah dan dapat dilaksanakan oleh masyarakat awam untuk mengetahui kelompok berisiko kekurangan energi kronis. Wanita usia subur adalah usia dari 15 tahun sampai 45 tahun. Pada anak digunakan sebagai alternatif kalau tidak bisa ditimbang. Status CAP pada balita atau CAP pada ibu HUS dan ibu hamil risiko bayi. Alat yang pertama itu adalah suatu pita pengukur dari fiberglass atau sejenis kertas tertentu berlapis plastik ambang atau dengan resiko CAP Indonesia.
Yang kelima itu ada lingkar kepala. Lingkar kepala itu yaitu berfungsi memeriksa keadaan patologi dari besarnya kepada peningkatan ukur kepala. Yang keenam ada lingkar dada. Biasa dilakukan pada usia 2-3 tahun karena rasio ukur atau lingkar kepala dan lingkar dada sama pada umur 6 bulan. Yang ketujuh ada tinggi lutut. Tinggi lutut erat kaitannya dengan tinggi badan, sehingga data tinggi badan didapatkan dari tinggi lutut bagi orang tidak dapat berdiri atau lansia. Yang kedelapan ada jaringan lunak. Metode yang digunakan untuk menilai komposisi tubuh, jumlah dan distribusi lemak atau sukutan. Beberapa pengukuran tebal lemak dan menggunakan kaliper. Yang pertama itu ada lengan atas, yang kedua ada lengan bawah, yang ketiga ada tulang belikat, yang keempat di tengah garis ketiak, yang kelima sisi dada, yang keenam perut, yang ketujuh supraliaka, yang kedelapan pertengahan. Ada indeks dari antrometri. Yang pertama itu ada parameter antrometri MRP, dasar dari penilaian status gizi. Penggolongan keadaan gizi menurut indeks antrometri, sumber Puslitbank atau pedoman ringkas cara pengukuran antrometri dan penentuan gizi. Indeks antrometri, pengukuran dari beberapa parameter yang dihubungkan dengan umur. Beberapa indeks antrometri itu yaitu ada berat badan terhadap umur, tinggi badan terhadap umur, berat badan terhadap tinggi badan, lingkar lengan atas terhadap umur, indeks massa tubuh atau IMT, tebal lemak bawah kulit menurut umur, rasio lingkar pinggang dan pinggul, berat badan menurut umur. Jika dalam keadaan normal, maka berat badan berkembang mengikuti pertumbuhan umur. Tinggi badan menggambarkan keadaan pertumbuhan skeletal. Dan yang terakhir ini ada berat badan menurut tinggi. Dalam keadaan normal, perkembangan BB atau berat badan pertumbuhan dengan kecepatan tertentu. Indeks dari berat badan ini mengindikatorkan yang baik menilai status gizi saat sekarang. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.